Informasi selanjutnya pemirsa, meluapnya sungai dan danau akibat tingginya curah hujan membuat 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terendam banjir. Banjir yang menggenangi wilayah ini sejak Rabu lalu membuat lebih dari 19.000 jiwa terdampak. Lebih dari 3 hari banjir menggenangi wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Data sementara BPBD Kabupaten Gorontalo mencatat sebanyak 11 kecamatan terendam banjir. Di antaranya Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Dungalio, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Batu Daa, serta Kecamatan Limboto Barat. Kecamatan yang paling terparah dilanda banjir yakni Kecamatan Tilango, di mana dari 8 desa yang ada, 7 diantaranya terendam banjir. Bahkan ketinggian banjir di lokasi yang berada di dekat pesisir Danau Limboto ini mencapai 3 meter. Tak ayal warga yang bermukim di wilayah tersebut terpaksa untuk mengungsi ke posko. Di rumah kita khususnya yang ada di desa Taumela, itu sekarang kedalaman aja sudah sekitar hampir 3 meter. Yang masih sulit bagi kami itu air bersih sama obat-obatan. Nah, kalau barang-barang di dalam rumah itu memang ini beda dengan di tahun-tahun kemarin. Ini yang terparah sepanjang sejarah. Jadi barang-barang kami itu sudah bahasanya setapiaro, tidak sempat diselamatkan. Adapun warga yang mengungsi tersebar ke sejumlah posko yang disiapkan pemerintah kabupaten. Di antaranya gedung kantor kecamatan yang tak terendam banjir, masjid serta sekolah. Khusus untuk Kecamatan Tilango, dari 9.713 warga yang terdampak, 7.100 diantaranya mengungsi. Banjir yang merendam 11 kecamatan ini terjadi sejak Rabu lalu. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango dan Danau Limboto meluap. Melki Gani, BTV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir terkini di Gorontalo, kita terhubung dengan Marzan Yusuf, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gorontalo. Selamat sore Pak Marzan. Pak Marzan, yang pertama kami ingin update saat ini bagaimana kondisi banjir di sana dan apakah dari 11 kecamatan ini sudah ada Pak kondisi yang mulai surut? Baik, selamat sore. Perlu kami sampaikan kondisi terkini, kondisi banjir yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdampak itu ada 11 kecamatan. Yang saat ini air masih merendam rumah-rumah warga, sehingga masih banyak warga yang masih mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Untuk kebutuhan masyarakat, baik itu makanan, itu kami BPBD Kabupaten Gorontalo bersama Dinas Sosial telah membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Begitu Bapak. Baik Pak Marzan, yang terdampak sebenarnya ini ada 11 kecamatan atau bahkan sampai dengan 15 kecamatan Pak? Untuk kejadian yang 2 hari yang lalu itu ada 11 kecamatan yang terdampak parah kejadian banjirnya, karena di Kabupaten Gorontalo itu di bulan Juni tanggal 26 itu ada beberapa wilayah juga yang terdampak, sampai dengan saat ini juga masih terdampak. Begitu Bapak. Jadi yang masuk data ke kami itu ada 11 kecamatan yang mengalami dampak bencana banjir. Kalau untuk total warga, saat ini ada berapa warga yang terdampak banjir dan kira-kira total berapa yang mengungsi Pak? Kurang lebih total yang terdampak itu ada kurang lebih yang masuk data ke kami itu 7.181 KK dan 24.016 jiwa yang terdampak di 11 kecamatan. Ini untuk kan rumah sudah yang terendam itu kurang lebih 4.855 rumah. Begitu Bapak. Baik Pak Marzan, ini kan sudah terjadi selama beberapa hari. Apa upaya dari pemerintah setempat dan juga BPBD untuk bisa membuat banjir ini surut Pak, sehingga warga bisa kembali ke rumah seperti biasa?
Kalau untuk upaya-upaya kami saat ini, yang pertama karena memang ini topografinya kami dataran rendah, sehingga kami menunggu airnya surut, Bapak. Setelah surut itu baru kami melakukan upaya-upaya penanganan pasca bencana. Untuk upaya saat ini adalah upaya untuk yang terutama adalah evakuasi, kemudian pembangunan tempat-tempat pengungsian, kemudian pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang terdampak. Yaitu salah satunya adalah itu kita membangun dapur umum bagi warga-warga yang terdampak. Baik, dari banjir ini apakah ada korban yang meninggal dunia dan juga seperti apa banjir ini membuat, apakah juga ada korban yang sakit atau warga yang sakit karena sudah mengungsi cukup lama, Pak? Memang kalau di kondisi yang begini ini banyak warga yang mengalami sakit. Alhamdulillah kami karena adanya pos yang kita buat di setiap pos-pos pengungsian sehingga tertangani dengan baik itu kesehatan masyarakat ketika mereka terjadi ada panas, kemudian gatal-gatal, itu kita sudah ditangani oleh pihak kesehatan. Untuk korban itu ada kita korban, tapi itu diakibatkan tertimpa oleh longsoran satu orang, Pak. Baik. Lantas saat ini seperti apa bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga baik yang masih menetap tinggal di rumah ataupun di lokasi pengungsian? Ada juga kah mungkin barang-barang yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak? Yang pastinya kami sudah berupaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, terutama untuk makanan setiap hari yang mereka butuhkan. Karena hanya itu yang dulu yang kita sediakan, baik itu makanan maupun air bersih, Bapak, di tempat-tempat pengungsian. Untuk banjir ini apakah memang baru pertama kali ini terjadi sehingga separah ini atau memang setiap ini merupakan banjir tahunan, Pak, yang setiap mungkin di bulan Juli selalu datang? Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo ini, Bapak, merupakan wilayah yang potensi bencana banjirnya cukup tinggi, Bapak, di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Memang kita di setiap tahun itu ada anomali bahwa setiap musim penghujan itu wilayah Kabupaten Gorontalo itu di beberapa titik, beberapa wilayah sering terdapat bencana banjir. Tapi untuk tahun ini, untuk bulan ini memang curah hujannya yang cukup tinggi, sehingga kejadiannya cukup luar biasa, Bapak, untuk kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Gorontalo. Baik, karena ini memang menjadi wilayah langganan banjir, kita harapkan semoga pemerintah setempat bisa mengambil solusi jangka panjang sehingga banjir ini tidak terus terjadi setiap tahunnya dan juga menimpa warga. Terima kasih atas informasinya Kepala Bidang Kegawat Daruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gorontalo, Pak Marzan. Semoga banjir ini cepat berlalu dan sehat selalu, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak.